Selamat pagi, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam kesempatan ini untuk memulai pembelajaran secara daring untuk mata pelajaran matematika. Di kelas 8 semester awal ini, materi pertama yang akan kalian pelajari adalah tentang pola barisan objek dan barisan bilangan. Oke, kita mulai. Pola barisan objek dan barisan bilangan. Yang sebagai pengantar yang terpenting dari materi ini adalah indikator. Ada kompetensi dasar, ada indikator, ada prasyarat. Yang penting ini indikator. Indikator itu artinya tanda, ya, tanda-tanda bahwa kalian sudah menguasai tentang materi pola barisan dan bilangan. Tandanya apa? Tandanya yang pertama, kalian mampu menentukan pola barisan konfigurasi objek. Yang kedua, kalian mampu menentukan pola barisan bilangan. Yang ketiga, menentukan rumus UN dan SN. Dan yang keempat, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pola barisan dan bilangan. Adapun prasyarat itu artinya materi yang harus kalian kuasai terlebih dahulu untuk mempelajari pola barisan bilangan. Prasyaratnya adalah operasi bilangan dan aljabar. Ini sudah kalian pelajari di kelas 1. Oke, kita lanjut. Peta konsep. Perhatikan konsepnya. Pola barisan itu ada yang berupa objek, ada yang berupa bilangan. Jadi barisan itu nanti ada yang berupa barisan objek, ada yang berupa barisan bilangan. Untuk objek itu nanti terkait dengan gambar-gambar objek tertentu, misalkan lingkaran, segitiga, persegi, dan lain-lain. Untuk bilangan ada barisan bilangan segitiga, barisan bilangan persegi, barisan bilangan aritmatika, barisan bilangan geometri, Fibonacci, Pascal, dan masih banyak yang lain. Tapi untuk kalian, untuk tingkat madrasah sanawiyah atau SLTP, hanya beberapa saja yang dipelajari, tidak semua. Apa yang akan kalian pelajari? Satu, tentang pola. Bagaimana polanya? Bagaimana UN-nya, rumus UN-nya, bagaimana rumus SN-nya, dan bagaimana aplikasi penggunaan konsep ini untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Itu konsep. Nah, sebelum kita lebih jauh, ada istilah dan arti yang perlu kalian tahu jika nanti kalian tidak bingung apa itu pola. Pola itu artinya ciri. Jadi nanti kalau ada bilangan yang ditulis secara berbaris begitu, urutan bilangan, itu ada cirinya, bagaimana cara membuat barisannya. Gambar juga begitu. Nah, jadi namanya pola itu artinya ciri. Kemudian suku itu artinya urutan. Suku ke-1 urutan ke-1, suku kedua berarti urutan kedua, suku ketiga berarti urutan ketiga, suku ke N berarti urutan ke N. Kemudian UN ini artinya suku ke N, urutan ke N. N di sini mewakili bilangan-bilangan bulat atau bilangan-bilangan asli. Bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4. Itu UN, suku yang ke N. Sedangkan SN adalah jumlah sampai suku ke N. SN ini nanti baru akan muncul ketika kita membahas tentang deret. Tapi ketika kita membahas hanya barisan bilangan atau barisan konfigurasi objek, yang muncul hanya UN. Oke, kita lanjut. Contoh, saya punya gambar seperti ini.
barisan konfigurasi objek. Objeknya bentuknya lingkaran. Nah, jadi lingkaran disusun, dibariskan seperti ini ya, disusun dan dibariskan seperti ini. Ada 1, 3 lingkaran, 5 lingkaran, 7 lingkaran, dan seterusnya. Ini suku ke-1. Nah, lingkaran yang ini suku ke-1, U1. Kemudian yang ini, gambar ini adalah suku kedua atau urutan kedua, atau disimbolkan U2. Yang ini suku ketiga, U3. Yang ini suku keempat, U4. Dan seterusnya. Titik 3 itu artinya dan seterusnya, sampai nanti suku ke N, UN. N ini terserah, jadi bisa suku ke-10, suku ke-100, suku ke-1000. Nah, berarti ya U1000 gitu ya. Ini tentang suku. Nah, suku ke-1 di sini 1, suku kedua 3 ya, jumlah lingkarannya ya. Suku ketiga 5, suku keempat 7 gitu. Sekarang perhatikan ini. Dari 1 ke 3, oh itu ditambah 2. 3 ke 5, oh ditambah 2. 5 ke 7, oh ditambah 2. Begitu seterusnya akan ditambah 2 ya. Nah, angka 2 ini tambah 2 ini, inilah yang disebut dengan pola. Itu yang namanya pola. Oh, berarti barisan konfigurasi objek ini polanya adalah selalu ditambah 2. 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 2 9, begitu seterusnya. Itu yang namanya pola tambah 2. Oke. Sekarang bagaimana mencari UN atau rumus suku ke N? Jadi kita tahu bahwa suku ke-1-nya, U1-nya adalah 1, U2-nya 3, U3-nya 5, U4-nya 7. Ya, gitu ya. Ini gambar yang tadi ya. Kemudian misalkan, misal suku ke-1, U1-nya itu A. Kita misalkan nanti ini A. Kemudian kita tahu bahwa polanya tadi adalah ditambah 2. Polanya ditambah 2. Maka bisa kita tuliskan U1-nya adalah A, U2-nya adalah A plus 2, U3-nya adalah A plus 2 plus 2 ditambah 2 lagi sampai UN. Maka U4-nya gimana nanti? Nah, U4-nya adalah A ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 lagi. Ini bisa kita tuliskan A, kemudian suku keduanya A plus 2 kali 1, karena di sini 2-nya hanya ada 1, berarti 2 kali 1. Di sini 2 kali 2, U3-nya adalah A plus 2 kali 2. Kenapa kok 2? Karena di sini 2-nya ada 2, berarti 2 kali. U4-nya A plus 2 kali 3. Kenapa 3? Karena di sini 2-nya ada 3. Ya, 3 kali. 2 kali 3. Nah, sekarang perhatikan angka yang nempel di U dengan yang pengalinya ini, yang warna merah. Yang warna merah. Kalau di sini 2, di sini 1, di sini 3, di sini 2, di sini 4, di sini 3, gitu ya. Nah, sekarang kalau N-nya 0, N-nya 1, N1 ini, U1, pengalinya 0. Nah, ini A ditambah 2 kali 0, 0, tidak saya tulis di sini. Kalau N-nya 1, pengalinya 0. Kalau N-nya 2, pengalinya 1. Kalau N-nya 3, pengalinya 2. N-nya 4, pengalinya 3. N-nya 5, pengalinya 4. N-nya 6, pengalinya 5. Sampai nanti kalau N-nya adalah N, maka pengalinya adalah N-1. Gitu ya.
Jadi kalau 2 1 3 2 4 3 10 9 100 99 1000 berarti ya 999 itu pengalinya. Nah, berarti kalau n pengalinya adalah n-1. Maka sekarang kita bisa menuliskan rumusnya. UN sama dengan A plus 2N min 1. Ya, UN suku ke N bisa dicari dengan A ditambah dengan 2 kali N min 1. Contoh kita bisa misalkan mau mencari suku ke 10. U10. Berapa Pak U10-nya? Berarti U10, N-nya 10 berarti ya A ditambah 2 dikalikan 10 dikurang 1. 10 kurang 1 itu 9. 9 dikalikan 2 itu 18. 18 ditambah A. A-nya berapa tadi? Oh, A-nya 1. A-nya 1 suku pertama. Berarti 18 ditambah 1 hasilnya 19. Berarti suku ke 10-nya adalah 19. Gitu ya. Suku ke 10-nya adalah 19. Nah, itu penjelasan awal dari saya. Semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya, kalau masih kurang paham, silakan ditanyakan. Bisa lewat WA secara pribadi, Japri, ataupun langsung di grup kelas juga nggak apa-apa. Biar nanti teman-teman yang lain juga bisa tahu kalau yang ditanyakan apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.